Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis ta'lim Al-Fatih, pimpinan daripada Al-Fadil Al-Ustaz Ferry Sabtadi Putra. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyaknya bersalawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati majelis yang saya hormati sahibul majelis Al-Fadil Al-Ustaz Ferry Sabtadi Putra, kemudian para ustadz-ustadz, para tokoh masyarakat, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, walau diguyur hujan dari maghrib tadi, kita masih tetap semangat ya untuk taklim walaupun tidak seramai seperti biasa. Ya barangkali karena hujan, padahal di dalam Al-Quran jelas ya, wa yunazzilu minas sama'i ma'an mubarakah. Allah Ta'ala berfirman, dan telah kami turunkan air dari langit yang bawa mubarakah, bawa berkah. Jadi air hujan itu bukan bawa sakit, tapi air hujan itu bawa berkah. Jadi konsep di pola pikir kita yang menyatakan bahwasanya hujan bikin sakit itu persepsi yang perlu kita rubah ya, karena hujan itu membawa berkah. Jelas di dalam ayat itu mubarakan, yang minas sama'i mubarakan, air dari langit yang bawa berkah. Kalau seandainya hujan tidak bawa berkah, nggak akan mungkin air hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang tumbuh-tumbuhan itu buahnya itu kita konsumsi ya. Padi itu adalah asal muasal dari nasi, yang mana menjadi bahan makanan pokok ya untuk kita. Nah itu kalau tidak ada air dapat kita pastikan dan kita bayangkan itu bagaimana hidup atau tidak padi itu. Nah itu satu bukti untuk kita renungkan bersama bahwasanya manfaat air hujan itu terhadap menumbuhi tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini sungguh luar biasa. Nah ya tetap semangat ya. Saya punya guru orang-orang hebat, tapi nggak muridnya sedikit banyak itu sama ya. Bahkan ada guru itu yang sedang muridnya sedikit karena lebih cepat memahamkan pemahaman terhadap murid-murid itu. Nah, kalau kita ini murid banyak, wah seneng ya, jemaahnya sedikit melempem semangatnya gitu ya, masih kotor hati kita. Jadi faktor hujan barangkali ya, jemaah-jemaah yang lain belum pada hadir atau memang tidak hadir, tidak apa-apa, masih bisa mengikuti kajian via streaming ya. Insyaallah biar kita rame, yang satu sini penuh ya, ini karena hujan insyaallah. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Jawahirus Saniyah dengan kajian fikih. Seharusnya minggu berapa ini Ustaz? Pertama ya? Minggu pertama ini tauhid sebenarnya, tapi tadi dihubungi Ustaz Ferry karena minggu lalu kita libur ya, karena kita maulid di masjid kita. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang sudah hadir
rombongan naik ya truk TNI ya, Masya Allah luar biasa. Saya ucapkan terima kasih ya. Ramai kurang lebih dari sini 50-an orang ibu-ibunya Ustaz ya. Ya, 60-an ibu-ibu aja itu Ustaz ya. Yang bapak-bapaknya belum lagi ya. Jadi nggak berlaku protokol kesehatan kata bapak ini ya, bapak dari Polda ya. Nggak berlaku protokol kesehatan di sana. Yang mau razia pun nggak ada, orang truk TNI udah terpampang di situ. Mundur lah orang itu, nggak jadi kaya ini katanya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih. Insya Allah niatkan tahun depan mudah-mudahan di Galang bisa kita buat ya, sholawatan dan istighosah seperti itu. Ya, tapi betul-betul sholawatan lah, bukan karena ya kampanye lihat Habib Haikal tuh ya. Sholawatan memang murni sholawatan. Baik. Materi kita ini harusnya tadi tauhid, karena fikih kita udah banyak libur minggu lalu, aturan seharusnya oke libur. Jadi permintaan dari jemaah untuk malam ini kita ngaji fikih ya, menyambung permasalahan daripada hal-hal yang membatalkan wudu di halaman ke-46. Hal yang membatalkan wudu yang ketiga kemarin kita bahas. Kita baca ulang aja dari yang ketiga, baris yang pertama itu. Ketemu ya? Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ya mujibas sa'ilin. Yang membatalkan wudu yang ketiga, bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang sudah sampai keduanya haddas syahwat, maka tiada dibatal jika kanak-kanak yang belum sampai haddas syahwat, sama ada laki-laki atau perempuan, dan batal yang menyentuh dan yang kena sentuh. Jadi yang menyentuh batal, yang disentuh batal, yang menyentuh juga batal. Jadi dua-duanya batal. Batal keduanya jikalau tiada dinding antaranya. Dinding itu maksudnya pelapis. Jadi yang membatalkan wudu itu kalau kulit bersentuhan langsung dengan kulit. Antaranya tiap tiada batal menyentuh akan rambut dan gigi dan kuku, dan tiada pula membatal bersentuhan dengan mahram, dengan nasab atau dengan menyusu atau dengan berambil-ambilan, mentua itu maksudnya mertua ya, dan menantu ya, menantu maksudnya. Mahram udah saya jelasin kemarin. Belum. Kita ulang begini ya supaya paham. Yang membatalkan wudu yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki perempuan, laki-laki perempuan yang bukan muhrim atau mahram. Ya, penyebutan yang benar adalah mahram. Ya, karena muhrim itu orang yang berihram. Jadi kalau umroh atau haji dia pakai pakaian ihram itu disebut dengan muhrim. Tapi istilah di Indonesia, khususnya di Medan, ya di Sumatera Utara kita ini, laki-laki perempuan yang tidak ada hubungan apa-apa, ya disebut laki-laki perempuan yang bukan muhrim. Kalau ada hubungan disebut dengan muhrim. Nah, jadi penyebutan yang benar adalah mahram. Tapi karena sudah lazim di daerah kita disebut dengan muhrim, ya udah saya pakai istilah muhrim saja supaya nggak bingung ya. Tapi harus kita pahami penyebutan muhrim itu sebenarnya kurang tepat. Yang lebih tepat adalah penyebutan istilahnya adalah mahram. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, termasuk perkara yang membatalkan wudu. Nah, bersentuhannya di sini mesti kulit dengan kulit secara langsung. Kalau ada pelapisnya, seandainya ya tersentuhlah salah satu anggota tubuh dari lawan jenis yang bukan muhrim, tapi tersentuhnya tidak langsung kulit dengan kulit. Ya ini kulit ya begini. Ini kan terlapisi oleh kain. Ini yang disebut dengan dinding. Dinding di sini bukan berarti ceweknya di sana, perempuan di sini, balik dinding ini ya jelas gak batal wudhunya. Ini kan di kitab itu bahasanya apa tadi? Dinding. Ya jangan dipahamkan betul-betul dinding secara hakiki begini. Ngerti maksud saya? Dinding di situ di kitab ini maksudnya adalah pelapis. Ya, sama ada dia seperti pakaian, kain, baju atau apapun bentuknya.
Jadi sesuatu yang sekiranya benda tersebut bisa menghalangi dari tersentuhnya kulit secara langsung, itu disebut dinding di dalam kitab ini. Ngerti? Ya. Jadi yang membatalkan wudhu yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Bersentuhannya kulit langsung dengan kulit. Ya, kulit dengan kulit. Kalau ada pelapisnya ataupun dinding, itu tidak membatalkan wudhu. Nah, di sini ada muhrim. Muhrim ini terbagi kepada tiga. Ya, muhrim ini terbagi kepada tiga. Ada muhrim karena sebab nasab. Muhrim sebab nasab itu muhrim karena sebab keturunan. Ayah kita, ibu kita, nenek kita, kakek kita. Ke atasnya apa? Uyut. Orang Jawa uyut ya. Uyut kita, laki-laki perempuan. Itu namanya muhrim karena sebab nasab. Paman kita, bibi kita, keponakan kita, anak kita, cucu kita, itu namanya muhrim sebab nasab. Jadi yang saya sebutkan semua ini tadi, bila kita dalam kondisi berwudu, bersentuhan semisal dengan nenek kita kalau laki-laki, ya, perempuan dengan kakeknya atau dengan uyutnya, tidak batal wudu. Bersentuhan ya dengan paman, dengan bibi, ya, kemudian dengan siapa tadi? Kakek, nenek, uyut, laki-laki, perempuan, ya, kemudian anak, cucu, itu tidak batal wudhunya. Tapi kalau sepupu, tahu sepupu ya? Ya, sepupu tahu kan ya? Nah, itu batal wudhunya. Kenapa? Sepupu bukan muhrim. Ya, misalnya ayah kita punya adik. Ya, adiknya ayah kita punya anak perempuan, kita laki-laki. Berarti kita sepupuan itu kan? Nah, itu namanya sepupu. Nah, itu bersentuhan batal wudhu dengan sepupu. Ya, kenapa? Karena sepupu itu, ya, sepupu bukan termasuk muhrim. Kalau begitu boleh nggak dinikahi Ustaz? Boleh. Ya, sepupu boleh dinikahi, tapi sunnah hukumnya menikahi, khususnya laki-laki ya, menikahi wanita yang tidak ada hubungan kerabat dekat. Ya, tidak ada hubungan kerabat dekat. Kalau itu kerabat dan termasuk kerabat dekat. Jadi sunnahnya bahwa ya menikahi daripada laki-laki kepada perempuan, yaitu kerabat yang dia jauh. Ya, masih ada hubungan saudara tapi jauh, itu sunnah. Kenapa? Jelas nasabnya. Nah, tapi kalau tidak dapat kerabat jauh, mana yang dapat pun jadilah. Ya, daripada enggak sama sekali kan gitu ya. Insya Allah yang belum berjodoh segera diberikan jodoh, insya Allah berkah majelis kita. Nah, baik. Muhrim dengan sebab nasab tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau kita bersentuhan seumpama dengan cucu kita, dengan nenek kita, dengan bibi kita yang laki-laki ya, itu tidak batal wudhunya. Kenapa? Karena muhrim. Tapi kalau dengan sepupu batal wudhunya, karena sepupu bukan muhrim. Itu yang pertama. Yang kedua, muhrim karena sebab pernikahan. Ya, asal muasalnya bukan muhrim, karena menikah bisa jadi muhrim. Seperti mertua. Ya, mertua itu termasuk muhrim dengan sebab pernikahan. Jadi menantu dengan mertua, mertua dengan menantu, kalau sudah berwudhu bersalaman, wudhu nggak batal. Ya, jadi kita laki-laki dengan ibu mertua, atau ibu mertua dengan menantu laki-laki, ya, bersentuhan tidak batal wudhunya. Kenapa? Karena muhrim dengan sebab pernikahan. Nah, di sini perlu kita paham bahwa mantan mertua itu tidak ada dalam istilah fikih. Walaupun anaknya sudah kita tolak, kita ceraikan, tidak jadi istri kita lagi, artinya cerai karena sebab talak atau cerai karena ditinggal mati, ya, yang namanya mertua tetap mertua. Ya, tidak ada istilah mantan mertua, yang ada mantan kekasih, yang ada. Yang mantan mertua tak ada. Ini perlu kita pahami. Jadi jangan nanti di jalan bilang ke temannya, bro, itu mantan mertua aku gitu. Ya, nggak sopan itu. Ya, menantu yang kayak begitu nggak sopan. Walaupun anaknya sudah tidak jadi istrinya lagi, mertua tetaplah mertua, walaupun sudah cerai.
Ya, jadi kalau bersentuh tetap wudhunya tidak batal. Jadi mertua dengan menantu, menantu dengan mertua itu wudhunya tidak batal. Kenapa? Karena mereka menjadi mahram karena sebab pernikahan. Nah, kemudian paman dan bibi dari istri. Ngerti maksudnya ya? Paman dan bibi dari istri berarti saudara mertua kan gitu kan? Itu juga muhrim, tidak batal wudhunya sampai ke atas. Neneknya istri ya atau kakek suami sampai ke atas itu muhrim, tidak batal wudhunya. Tapi kalau ipar-iparan, ipar tahu? Kita laki-laki nikah dengan perempuan, perempuan itu punya adik perempuan atau kakak perempuan, saudari perempuan lah intinya, kakak atau adik. Itu berarti ipar dengan kita. Ya. Nah, apakah bersentuhan dengan ipar itu membatalkan wudhu? Batal. Ya, bersentuhan dengan ipar membatalkan wudhu. Kenapa batal wudhunya? Karena ipar itu sifatnya namanya mahram sementara. Mahram sementara maksudnya gimana Ustaz? Apa istilah kalau kita nih gulung tikar? Ganti tikar ya. Misalnya istri kita cerai karena sebab talak atau cerai karena sebab ditinggal mati. Intinya sudah bercerai. Bolehkah kita menikah dengan saudarinya istri kita, kakaknya atau adiknya? Boleh. Ya, makanya disebutkan ipar itu muhrim sementara. Ya, muhrim sementara. Selama istri kita statusnya masih menjadi istrinya kita tidak boleh menikahi adiknya atau kakaknya yang perempuan. Kenapa? Allah melarang di dalam Al-Quran menghimpun dalam satu pernikahan dua saudari. Ya, nah, jadi jangan kayak seperti dukun AS zaman dulu, tahu dukun AS ya? Ya, nah, itu berapa saudari itu dinikahi? 3 apa 2 tuh? Berapa istrinya? 3 ya Pak ya? 3 saudari semua itu kakak adik kan Pak? Nah itu yang dimaksud. Itu haram hukumnya, dosa besar. Tapi karena dia nuntut ilmu hitam, ya, untuk tuntutan ilmunya, nah, maka dilakukannya itu. Jadi itu salah satu contoh. Nah, yang jelas dalam kasus ini atau dalam permasalahan ini perlu kita paham bahwa antara kita dengan ipar kita yang beda lawan jenis, kalau sekiranya bersentuhan kulit dengan kulit, kita dalam kondisi wudhu, wudhunya batal. Wudhunya batal. Ya, itu keterangan tentang masalah mahram dengan sebab pernikahan. Yang jadi problem, sering jadi masalah, suami istri itu batal enggak wudhunya? Ada yang bilang enggak batal kalau suami istri, ada yang bilang suami istri batal. Coba dari kita nggak usah cerita dalil dulu, kita main otak-otakan aja dulu kita, logika. Muhrim itu definisinya apa? Muhrim, orang yang haram dinikahi. Pembahasannya kan wudhu itu menjadi batal bila bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Ya. Sementara istri itu muhrim atau tidak? Kan definisi muhrim tadi orang yang haram dinikahi. Buktinya kita nikahi dia. Ngerti kan? Kita nikahi istri kita itu menunjukkan istri kita bukan muhrim. Jadi jangan dipikir hukumnya gini, suami istri nggak batal wudhunya Ustaz, orang udah nikah kok. Nikah itu untuk menghalalkan jima, berhubungan suami istri. Ya, untuk menghalalkan itu. Jadi sini konsep ini perlu kita paham. Muhrim itu adalah orang yang haram dinikahi. Jadi istri itu bukan muhrim, itu bukti. Kenapa istri kita bukan muhrim? Buktinya kita nikahi. Karena kita nikahi itulah bukan muhrim. Karena definisi muhrim adalah orang-orang yang haram dinikahi. Jadi kalau Anda katakan istri itu muhrim, berarti Anda menikahi kan gitu kan? Menikahi orang yang haram dinikahi. Berarti Anda pelaku dosa besar. Oh, kami gak ada hubungan muhrim Ustaz, kami gak ada saudara. Nah kan jelas, berarti karena kalian gak saudara lah, ya, bukan muhrim lah. Makanya bersentuhan antara suami istri itu wudhunya batal. Itu main akal-akalan dulu kita nih. Ya, main logika dulu, kita belum bermain dalil. Jadi gampang aja sebetulnya, kalau kita gak mau repot, coba berpikir gitu. Muhrim itu apa definisinya? Orang-orang yang haram dinikahi. Orang-orang yang haram dinikahi. Berarti maksudnya orang-orang yang dilarang untuk
nikahi. Jadi istri itu bukan muhrim. Kalau istri itu muhrim, kenapa dinikahi? Justru karena kita nikahi istri itulah menjadi dalil atau bukti kalau istri bukan muhrim. Makanya bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan muhrim, wudhunya batal, termasuk istri. Kan gitu. Nah, cocok. Jadi mau disampaikan dalilnya juga. Gini, kita jelaskan secara dalil. Karena orang yang mengatakan suami istri wudhunya tidak batal pakai dalil hadis juga, ya, mereka punya dalil juga. Tapi kita bicarakan dalilnya secara ilmiah. Nah, begini, mereka yang mengatakan bahwasanya suami istri itu bila bersentuhan wudhunya tidak batal, mereka menjadikan dua hadis sebagai dalil. Hadis yang pertama saya baca nih, ya, simak betul-betul. An Abi Rauqin. Hadis ini riwayat dari Abi Rauq. An Abi Rauqin an Ibrahim At-Taimi. Jadi Abi Rauq mengambil hadis dari Ibrahim At-Taimi. An Aisyah radhiyallahu anha. Jelas urutannya ya. Berarti hadis ini riwayat Abi Rauq. Abi Rauq mengambil hadis dari Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi meriwayatkan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, istri daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa katanya? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya yuqabbilu ba'dal wudu'i summa la yu'idul wudu'a. Adalah Nabi mencium istrinya sesudah wudu. Mencium istrinya sesudah wudhu. Summa la yu'idul wudu'a. Kemudian Nabi sholat, Nabi tidak mengulang wudhunya. Hadis ini dijadikan mereka sebagai dalil bahwasanya suami istri itu tidak batal. Nabi udah wudhu, kemudian Nabi mencium salah seorang istrinya, kemudian Nabi sholat tanpa mengulangi wudhunya. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa suami istri itu tidak batal wudhunya. Itu kata mereka. Nah, jawaban kita apa? Simak begini. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Rauq. Kan jelas tadi. An Abi Rauqin an Ibrahim At-Taimi an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Rauq. Ya, Abu Rauq ini adalah orang yang dhaif. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, atau yang masyhur atau yang populer dengan nama Imam Nawawi, di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid yang ke-11 halaman 33. Beliau mengatakan bahwasanya Abu Rauq ini orang yang dhaif. Maksudnya beliau kalau meriwayatkan hadis itu sering keliru, hafalannya tidak kuat. Maka ulama hadis menganggap Abu Rauq ini adalah orang yang dhaif. Kesimpulannya hadisnya dhaif. Itu yang pertama, hadisnya dhaif, lemah. Yang kedua, dalam hadis ini tadi disebutkan bahwasanya an Abi Rauq, an Ibrahim At-Taimi, an Aisyah. Berarti jelas sanadnya. Abu Rauq meriwayatkan hadis ini dari Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi mengambil hadis ini daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ini jelas keliru. Kenapa keliru? Karena Ibrahim At-Taimi ini adalah seorang tabi'ut wa tabi'in. Ya, tabi'ut wa tabi'in. Jelasnya Ibrahim At-Taimi tidak bertemu oleh Sayyidatuna Aisyah. Kurun itu kan kurun Nabi, kurun sahabat, tabi'in, tabi'ut wa tabi'in, dan seterusnya. Nah, posisi daripada Ibrahim At-Taimi ini, ya, beliau itu hidup di masa tabi'ut wa tabi'in. Berarti Ibrahim At-Taimi tidak bertemu kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Seharusnya bertemu Sayyidatuna Aisyah adalah tabi'in. Ya, yang bertemu tabi'in, tabi'ut wa tabi'in. Nah, posisi Ibrahim At-Taimi ini adalah tabi'ut wa tabi'in.
harusnya dia bertemu kepada tabi'in. Ya, artinya di sini ada satu sanad yang terputus. Ya, satu sanad yang terputus. Nah, kalau kita belajar ilmu hadis, ya ilmu mustalahul hadis, bila mana ada satu hadis yang periwayatan perawi sanadnya itu ada terputus, hadis itu disebut dengan hadis mursal. Ya, harusnya tabi'innya ada nih, cuma enggak tahu siapa. Kok langsung ke an Abi Rokin, an Ibrahim At-Taimi an Aisyah. Harusnya sebelum Aisyah ini masih ada seorang lagi, yaitu tabi'in, tapi tidak diketahui siapa. Berarti sanadnya terputus. Nah, dalam istilah hadis, ilmu hadis ini disebut dengan hadis mursal. Dan kedudukan hadis mursal itu selevel dengan hadis dhaif. Jadi hadisnya lemah. Dari sisi Abu Rawhnya itu lemah. Dari sisi sanad Ibrahim At-Taimi dengan Sayyidatuna Aisyah itu nggak mungkin ketemu. Karena Ibrahim At-Taimi itu seorang tabi'ut wa tabi'in, Sayyidatuna Aisyah itu seorang sahabat. Artinya melompat kurungnya satu. Nah, dari sini juga termasuk dhaif. Jadi jelas hadis yang dijadikan dalil, nanti kan begini. Kalau kita diskusi dengan orang yang mengatakan bahwasanya suami istri wudhunya tidak batal, dalilnya itu nggak lompat dari dua hadis ini. Yakinlah. Saya udah meneliti dari puluhan kitab. Ya, kalian gak usah baca kitab lagi, dengerin aja, simak itu ada. Ya, itu aja ada. Jadi saya udah teliti, orang yang mengatakan suami istri wudhunya itu tidak batal, tidak keluar daripada dua hadis ini. Jadi kalau dia mengajukan hadis ini, ya kalian bisa jawabnya kan? Ya, diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW dia mencium istrinya, katanya begitu. Ya, kemudian Nabi melaksanakan sholat tanpa berwudhu kembali. Kalian tanya, coba bacakan sanad riwayat hadisnya. Oh, nggak tahu aku, pokoknya ini hadisnya. Udah gak usah lanjutkan diskusinya. Ngapain diskusi sama orang nggak paham? Tapi ketika kita tanya, coba bacakan sanad hadis itu. Dibacakannya an Abi Rawkin, an Ibrahim At-Taimi, an Aisyah radhiyallahu anha. Kita bisa jawabnya. Abu Rawkin menurut Imam Nawawi di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab halaman 33 termasuk orang yang dhaif. Ya, orang dhaif. Hafalannya nggak kuat. Jadi dalam meriwayatkan hadis itu yang sering keliru. Berarti hadis ini hadis dhaif. Imam Nawawi yang mengatakan, kalau Anda nggak percaya silakan protes dengan Imam Nawawi yang kitabnya itu Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu. Ya. Kita jangankan mau debat Imam Nawawi. Nengok kitab Majmu' itu mungkin nggak pernah kita. Pernah nengok kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab? 19 jilid. Ya, segini panjang kitab tuh. Ada lagi di rumah saya itu kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ya, itu jumlahnya itu 45 jilid. Kira-kira yang duluan khotam kitab itu dibaca atau orangnya tuh? 45 jilid. Cemana ulama itu bisa menyusun kitab 45 jilid? Makanya kata Al-Alama Al-Muhaddis Profesor Dr. Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, keramat atau karomah ulama, ya karomah wali itu ada dua. Ada yang sifatnya sementara, ya, ada yang bisa dinikmati sepanjang masa. Karomah wali yang sementara itulah mungkin kita lihat khariqul adat, kejadian-kejadian di luar logika kita yang nggak masuk akal kita lihat. Jalan di air, ya pasir jadi beras, ya seperti karomah wali Songo itu. Ya kalau kita baca, ya pasir, ya bisa jadi emas, bisa jadi padi dan lain sebagainya, itu keramat. Itu keramatnya sementara. Tapi keramat atau karomahnya wali yang bisa dinikmati sepanjang masa adalah kitab. Jadi kitab-kitab yang kita pegang ini termasuk bukti dari karomah para wali-wali yang menyusun kitab itu. Sampai beliau katakan begini, kalaulah bukan ulama itu yang wali, siapa lagi yang wali? Nah, jadi jangan main-main sama ulama. Ya, jangan main-main sama ulama. Tapi betul-betul ulama lah. Ada juga ulama kambing, lembu, yang dari tangkap polisi gitu. Ya, innama yakhshallahu min ibadihil ulama, kata dia. Jadi kambing, lembu, ular, asal takut kepada Allah itu ulama, gitu ya. Itu bukan ulama itu yang ngomong kayak begitu, menafsir-nafsirkan ayat suka hati. Alhamdulillah udah ditangkap polisi ya. Jadi nggak kotor kali Facebook itu.
Ya, media-media sosial itu nggak terlalu kotor dengan cacian, umpatan, makian dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Sujud syukur saya. Betul. Apain saya bohong? Begitu dapat berita jadi tangkap polisi, langsung saya ngambil wudhu, sujud syukur saya. Bukan main-main, alhamdulillah. Nah, itulah yang dapat memberhentikan tindakan dia itu. Jadi orang-orang kayak gitu kalau dibiarkan itu bahaya, bisa merusak ya keutuhan dan persatuan NKRI. Ya, itu bahaya orang-orang kayak gitu, provokatif ya kalau ya ceramah. Tapi yang heran banyak juga yang ngundang tuh ya. Kalah jadwal awak. Awak yang betul-betul ngaji, mutolaah di rumah baca kitab nggak kayak begitu kali jadwalnya. Kalah. Dia keluar kota, keluar kapal ke sana kemari. Awak paling jauh ke Galang, Indrapura gitu ya. Nah, itu pun udah mantap. Masya Allah, tabarakallah. Nah, baik. Apa tadi itu ya? Itu jadi jawabannya ya. Dari sisi sanad. Kemudian Al-Imam Abul Hatim, seorang ulama hadis terkemuka, beliau juga berkomentar Ibrahim At-Taimi banyak meriwayatkan hadis munkar. Ya. Banyak meriwayatkan hadis munkar. Tadi kan an Abi Rawqin, an Ibrahim At-Taimi, an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi seorang ulama hadis al-muhaddis terkemuka mengatakan bahwasanya Ibrahim At-Taimi ini banyak meriwayatkan hadis-hadis munkar. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari, tahu Imam Bukhari? Beliau berkomentar tentang hadis ini, beliau mengatakan hadis ini tidak sabit. Artinya hadis ini dhaif. Imam Bukhari sendiri mengatakan hadis yang menyatakan bahwa Nabi mencium istrinya, kemudian Nabi sholat dan Nabi tidak berwudu kembali. Imam siapa tadi? Imam Al-Bukhari mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Selama ini mereka yang teriak-teriak kan, gak boleh mengamalkan hadis dhaif. Ya, gak boleh mengamalkan hadis dhaif. Zikir berjamaah setelah selesai sholat, hadisnya dhaif katanya. Peringatan nisfu Sya'ban, hadisnya dhaif. Ternyata dalam masalah hal yang membatalkan wudhu, mereka lebih ngotot mengamalkan hadis dhaif. Sebetulnya kita nih yang betul-betul menjaga sunnah, bukan mereka yang ngaku-ngaku kembali ke Al-Quran Sunnah, kembali ke Al-Quran Sunnah. Nah itu pengakuan aja, propaganda itu, ya propaganda. Termasuk Imam Ad-Daruqutni. Imam Daruqutni ini ulama apa? Ulama tafsir, ulama hadis, ulama fikih. Biasanya rawahu Ad-Daruqutni. Pernah nggak baca hadis begitu? Berarti hadis itu riwayat Imam Daruqutni. Berarti Imam Daruqutni juga termasuk ulama hadis. Nah, Imam Daruqutni juga mengatakan hadis ini juga dhaif. Jadi rata-rata ulama hadis menyebutkan hadis yang mengatakan Nabi mencium istrinya, kemudian Nabi sholat tanpa berwudu kembali. Rata-rata ulama hadis mengatakan matan hadis ini dhaif. Jadi dua ya dhaifnya, dari sisi sanad dan dari sisi matan hadis ini dhaif. Nah, paham ya? Itu cara menjawab mereka. Kemudian nanti kalau udah kita jawab begitu, mereka mengajukan satu hadis lagi. Hadisnya hadis sahih. Oh, hadis sahih kayak mana bantahnya Ustaz? Ya, hadis ini hadis sahih. Saya bacakan hadisnya. Riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. An Aisyata, dari Sayyidatuna Aisyah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyuhal qalat, ia berkata, kuntu anama baina yadayya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada amarati fa qabastu rijlaya fa iza qama basatuha. Gini ceritanya. Sayyidatuna Aisyah bercerita, aku sedang tidur. Pada waktu malam aku sedang tidur. Kakiku menjulur ke arah sajadahnya Nabi. Jelas ya? Jadi Nabi mau sholat tahajud nih, qiyamul lail. Kaki Sayyidatuna Aisyah menjulur ke sajadahnya Nabi. Jadi tiap-tiap kali Nabi hendak sujud, Nabi geser dulu kaki Sayyidatuna Aisyah. Ditolaknya nanti Aisyah narik lagi kakinya gini. Nabi sujud. Ketika Nabi duduk di antara dua sujud, ya kakinya diselunjurkan lagi. Nabi tidak sujud lagi, disenggol lagi Nabi, ya disenggol Nabi lagi kaki Sayyidatuna Aisyah. Kemudian ditarik lagi, Nabi sujud lagi.
Nabi berdiri, kaki Sayyidatuna Aisyah balik lagi. Ngerti itu ceritanya kan? Berarti di sini terjadi persentuhan tidak? Nah itu kan, Nabi sedang sholat menyentuh kaki Sayyidatuna Aisyah. Hadisnya sahih. Udah kalah lah kita nih. Hah? Hadisnya sahih nih. Begini jawabannya. Pada hadis ini terdapat ihtimal. Kalau dalam istilah usul fikih namanya ihtimal. Ihtimal itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Ihtimalnya atau kemungkinan itu ada dua. Pertama, bisa jadi Nabi menyentuh kaki Sayyidatuna Aisyah itu langsung kulit dengan kulit. Artinya tangan Nabi menyentuh secara langsung kaki Sayyidatuna Aisyah. Karena di hadis ini nggak disebutkan menyentuhnya itu langsung kulit dengan kulit atau dengan pelapis. Kan ihtimal itu namanya. Samar hadis ini nggak jelas. Ya, kejadiannya benar terjadi. Karena riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim hadisnya sahih. Cuma terdapat ihtimal. Ihtimalnya itu tidak dijelaskan di dalam riwayat ini. Nabi menyentuh kaki Sayyidatuna Aisyah itu apakah secara langsung kulit dengan kulit ataukah kaki Sayyidatuna Aisyah itu dilapisi oleh selimut. Kalau dilapisi dengan selimut berarti Nabi menyentuh kaki Sayyidatuna Aisyah tidak kulit dengan kulit. Jadi itu namanya ihtimal. Ihtimal yang pertama, bisa jadi Nabi menyentuh kaki Sayyidatuna Aisyah langsung bersentuhan tangan Nabi dengan kaki Nabi. Berarti kulit dengan kulit secara langsung. Itu ihtimal kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi Nabi menyentuh kaki Sayyidatuna Aisyah ya melalui pelapis. Karena kebiasaan wanita-wanita Arab kalau tidur malam pakai kaos kaki. Ya, kebiasaan wanita-wanita Arab kalau tidur pakai kaos kaki. Berarti kemungkinan yang kedua, Nabi menyentuh kaki Sayyidatuna Aisyah dilapisi dengan kaos kaki atau selimut, tidak langsung kulit dengan kulit. Nah, di sini nggak dijelaskan ya ihtimal yang mana. Jelas nih ya, nggak ada yang bisa memastikan. Jadi mereka yang mengatakan suami istri wudhunya nggak batal, bila mana mereka mengajukan hadis ini, tanya apakah di hadis itu dijelaskan bahwa Nabi menyentuh kaki Sayyidatuna Aisyah langsung kulit dengan kulit? Mereka nggak akan bisa jawab karena memang nggak disebut di kitab itu. Berarti ada dua kemungkinan. Ya, bahkan kalau kita mau pilih kemungkinan yang paling kuat adalah kemungkinan yang kedua. Kenapa? Karena kebiasaan wanita-wanita Arab kalau tidur malam pakai selimut, kaki dilapisi dengan kaos kaki. Kalau kita mau ikut kemungkinan, kita ambil kemungkinan itu lebih kuat nggak? Karena korinahnya itu, kebiasaan itu korinahnya. Nah, dalam kaidah usul fikih dikatakan ad-dalilu iza taraqahul ihtimalu saqata bihil istidlal. Kalau terdapat dalil, ya kalau ada dalil Al-Quran, ya dalil hadis, umpamanya hadis yang terdapat di dalamnya ihtimal, tidak dapat dijadikan dalil walaupun hadisnya sahih. Nah, ini ulama usul fikih mengatakan demikian. Kalau ada hadis sekalipun hadisnya sahih, kalau terdapat ihtimal, maka hadis itu tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil. Ya, nah, maka sekalipun hadis ini sahih nggak bisa dijadikan dalil sebab ada ihtimal di situ. Kalau orang itu tetap ngotot sampai kiamat nggak selesai masalah ini. Ya, oh enggak, kami yakin kalau Nabi menyentuh kaki Aisyah itu langsung. Tauliyah. Kan dikatakan menyentuh, yang menyentuh itu kan bisa dua, bisa langsung, bisa melalui pelapis. Satu ngotot langsung, satu ngotot pakai pelapis. Ya kalau ngotot-ngototan gini sampai kiamat udah selesai. Akhirnya adalah penengahnya. Apa penengahnya? Kaidah usul fikih. Ya, ad-dalilu iza taraqahul istimalu saqata bihil istidlalu katanya. Kalau ada hadis atau dalil, sekalipun hadis itu sahih, kalau terdapat ihtimal, hadis itu nggak bisa dipakai. Mesti ditinggalkan hadis itu. Kenapa? Menyebabkan perdebatan panjang. Ya, kesimpulannya apa Ustaz? Kesimpulan
persoalannya wes laki suami istri bersentuhan kulit dengan kulit, ya walaupun suami istri wudhunya batal, apalagi yang belum jadi suami istri. Ya, jelas itu ya. Nah, jadi tentang muhrim itu udah saya jelaskan itu tadi, termasuk hukum daripada ya suami istri bersentuhan apakah membatalkan wudhu atau tidak. Maka jawabannya wudhunya batal. Bila ada orang yang mengatakan suami istri wudhunya tidak batal, tidak lepas dari dua hadis ini. Cuma dua hadis ini, nggak lebih itu. Nah, jadi jawabannya tadi sudah saya beritahu ya. Nah, sudah saya beritahukan hadis yang pertama bahwasanya Abi Rauf itu orangnya doif. Yang kemudian yang kedua Ibrahim At-Taimi itu seorang tabi'ut tabi'in. Nggak akan mungkin dia ketemu Sayyidatuna Aisyah, berarti di sanad ini ada yang terputus. Seharusnya Ibrahim At-Taimi meriwayatkan hadis itu dari tabi'in dulu, baru tabi'in an Aisyah radhiyallahu anha. Nah gitu. Wah enggak, pokoknya ini kayak gini ya, berarti memang dia ngotot. Kan gitu ya, nggak bisa dikasih tahu yang benar. Hadis yang kedua nanti diajukan mereka, ini hadis sahih. Ya, kamu percaya hadis sahih enggak? Kan gitu mereka biasa tuh. Ya, kamu enggak percaya hadis sahih? Kamu enggak percaya murtad kafir bid'ah gitu ya. Nah, maka jawabannya udah jelas. Ya, apakah Anda bisa memastikan di dalam hadis sahih tadi Nabi menyentuh kaki Sayyidatuna Aisyah memang kulit dengan kulit secara langsung? Ada di hadis itu disebutkan? Enggak ada. Nah, kalau enggak ada itu namanya ihtimal. Ya bisa juga kemungkinannya Sayyidatuna Aisyah pakai kaos kaki pada waktu tidur. Karena kebiasaan wanita orang Arab kalau tidur malam pakai kaos kaki. Itu bisa aja kemungkinan itu. Jadi kalau mengotot-ngototan enggak selesai. Akhirnya muncullah kaidah ad-dalilu idza taraqahu ihtimalu saqata bihil istidlalu. Kalau ada dalil walaupun hadis itu sahih, bila terdapat ihtimal di dalamnya, hadis itu tidak bisa dijadikan dalil. Artinya hadis ini tidak bisa dijadikan dalil walaupun hadisnya sahih. Justru banyak hadis yang menyatakan ya, banyak hadis yang menyatakan suami istri bersentuhan batal wudu. Ya, suami istri bersentuhan batal wudu. Lebih banyak hadisnya itu daripada hadis yang mengatakan suami istri tidak batal wudu. Hadisnya apa aja Ustaz? Orang kita udah yakin kalau suami istri itu batal, ngapain lagi aku jelaskan lagi hadisnya? Nah, cari aja di Google. Nah, jelas tuh ya. Suami istri batal wudu. Jadi bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu bila mereka tidak ada hubungan muhrim. Ya, bersentuhannya kulit dengan kulit secara langsung. Kemarin saya ada jelaskan masalah hadda syahwat ya. Hadda syahwat. Saya ulangi lagi ya. Hadda syahwat itu kalau bagi laki-laki ketika menyentuh seseorang anak kecil bergejolak syahwatnya. Ya, bergejolak syahwatnya. Nah, kalau perempuan hadda syahwat itu menyentuh anak kecil laki-laki yang ada kecondongan hatinya atau bergejolak juga syahwatnya, itu namanya hadda syahwat. Artinya begini, anak kecil bersentuhan dengan anak kecil, apakah untuk mereka batal Ustaz? Itu kan tiga itu. Anak kecil menyentuh anak kecil, orang dewasa menyentuh anak kecil, orang dewasa dengan orang dewasa, apakah batal semua wudunya? Dirinci. Anak kecil dengan anak kecil, dua-duanya udah berwudu nih. Anak kecil laki-lakinya udah berwudu, anak kecil perempuannya sudah berwudu, bersentuhan kulit mereka bersentuhan. Apakah batal wudu mereka? Ya, wudu mereka dihukumi batal kalau dua-duanya hadda syahwat. Si anak laki-laki hadda syahwat, si anak perempuan hadda syahwat. Hadda syahwat itu apa tadi? Ya, dorongan hati, ya, atau bergejolaknya syahwat. Ya, bergejolak syahwat, udah tahu lah itu ya, arahnya kemana kan ya. Nah, itu namanya hadda syahwat. Jadi anak kecil bersentuhan dengan anak kecil, kalau yang hadda syahwat cuma satu, itu tidak batal wudunya. Tapi kalau dua-duanya hadda syahwat baru batal wudunya. Nah, orang dewasa dengan anak kecil, kemarin saya singgung ini ya. Banyak sekali ustadz-ustadz nih yang ditanya oleh jemaah, Ustadz, orang dewasa udah berwudu, bersentuhan dengan anak kecil, wudunya batal atau enggak Ustadz? Secara gampang pula Ustadz tuh mengatakan wudunya enggak batal karena belum balik. Yaitu hukum ngawur itu, hati-hati. Jangan sembarangan menjawab. Ya, itu hukumnya salah yang kayak begitu. Jawabannya seperti ini.
orang dewasa menyentuh anak kecil, apakah wudhunya batal? Ya, sifatnya relatif. Kalau si orang dewasa ada syahwat, batal. Kalau orang dewasa tidak ada syahwat, tak batal. Contoh gini, kemarin kita contohkan. Ini ada anak laki-laki, anak perempuan, ya. Namanya siapa kita buat? Maisyarah misalnya, ya. Nama anak perempuannya Maisyarah. Umurnya kita katakan 8 tahun atau bahkan lebih kecil dari itu. Kemudian ada laki-laki 2 orang udah dewasa, satu si A, satu si B. Anak kecilnya berapa? 1. Orang dewasanya laki-laki berapa? 2 ya. Ilustrasinya paham ya? Paham ya? Nah, si laki-laki yang bernama si A ini, di saat dia bersentuhan dengan anak kecil yang bernama Maisyarah tadi, dicubitlah pipinya segala macam, biasa aja dia, tak bergelora syahwatnya. Paham ya? Kan ada, kita kan rata-rata kayak gitu ya, kepada anak kecil nggak bergelora syahwat kita. Semata-mata kita geram nengok budak-budak kecil tuh, ya kita cubit segala macam. Berarti si laki-laki yang A ini tidak ada syahwat. Maka bagi dia tidak batal untuk dia. Tapi giliran laki-laki yang bernama B, disentuhnya, dicubit pipi anak kecil tadi, maaf kata bergejolak syahwatnya, sampai ada potensi ereksi pada jakarnya. Kan ada orang punya kelainan kayak begitu ya. Ya, kepada anak kecil dia maaf kata nafsu. Berarti si B ini ada syahwat tidak? Ada syahwat. Berarti wudhu yang batal wudhu si B. Anak yang disentuh sama, yang menyentuh beda, satu si A, satu si B. Ketika si A yang menyentuh anak tadi biasa-biasa saja, tak bergelora syahwat dia, maka wudhu si A tidak batal karena tidak ada syahwat. Tapi ketika si B menyentuh anak kecil yang sama, bergejolak syahwat si B, maka wudhunya si B batal. Jadi relatif nggak sifatnya? Relatif. Jadi kalau orang dewasa bersentuhan dengan anak kecil, berlaku rumus hadda syahwat. Jangan sembarangan kita jawab, ya orang dewasa dengan anak kecil nggak batal wudhunya karena anak kecil itu belum balik. Di kitab apa? Saya mau nanya, ya di kitab apa? Mending, ya kalau ditanya hukum-hukum memang kita nggak mampu, jujur aja ke jamaah. Ya saya nggak tahu jawabannya. Nah, itu, ya orang yang bagus kayak begitu. Kata Imam Syafi'i, ketika ditanya suatu hukum kita tidak tahu hukumnya, kita katakan nggak tahu, nilainya sama dengan setengah dari ilmu. Jadi kalau kita jawab dapat 1 pahala. Tapi kalau kita nggak tahu, kita jujur saya nggak tahu, kita dapat setengah daripada pahala ilmu menjawab itu. Nah ini menurut pendapat saya, ya menurut hemat saya, ya macam siapa pula kita nih. Jadi begitu cara jawabnya. Kalau orang dewasa dengan orang dewasa nggak pakai rumus hadda syahwat. Ya, kalau orang dewasa dengan orang dewasa bersentuhan kulit tidak pakai rumus hadda syahwat. Kalau bukan muhrim batal wudhunya, jelas. Paham ya? Nah, jadi klasifikasinya 3. Anak kecil dengan anak kecil bagaimana hukumnya? Orang dewasa menyentuh anak kecil bagaimana hukumnya? Orang dewasa dengan orang dewasa bagaimana hukumnya? Jadi kalau anak kecil dengan anak kecil mesti dua-duanya hadda syahwat baru batal. Kalau satu aja yang ada syahwat, wudhunya tidak batal. Kedua, orang dewasa dengan orang anak kecil, apakah wudhu orang dewasa itu batal? Relatif. Kalau orang dewasa yang menyentuh anak kecil itu tidak hadda syahwat, wudhunya nggak batal. Tapi kalau orang dewasa yang menyentuh anak kecil itu hadda syahwat, bergejolak nafsunya, syahwatnya, maka batal wudhunya. Orang dewasa dengan orang dewasa, asal bukan muhrim walaupun bukan hadda syahwat, batal wudhunya. Paham ya? Jangan nanti jumpa cewek kan ya, salam-salaman, nggak apa-apa, aku nggak ada syahwat, nggak ada itu. Kalau udah dewasa sama dewasa batal wudhu. Ya, nggak berlaku rumus hadda syahwat. Sedikit aja nih, ya. Yang disentuh batal itu kalau kulit dengan kulit. Kalau yang disentuh rambut, misalnya kita dengan istri kita, ya, jangan rambut cewek kita belai-belai, haram lah. Ya, rambut istri misalnya, kita sudah berwudhu, kita sentuh, kita belai rambutnya gini, cantik kali ini hari ini, walaupun gong-gong sedikit. Nah itu tidak batal wudhunya karena menyentuh rambut tidak batal. Ya, termasuk menyentuh gigi juga nggak batal. Ya, dan menyentuh kuku juga nggak batal.
Jadi kalau suami istri udah berwudu, pengen jalan-jalan, pengen gandengan tangan bisa, nggak batal wudunya. Pakai sapu tangan, pakai apa namanya? Sarung tangan. Oh itu nggak keren lah caranya. Kuku dengan kuku kan nggak batal. Nah ini kuku nih, ya megangnya gini lah. Ah gini. Kalau gini kan tak batal ini, tengok nih. Kuku dengan kuku nih kan. Nah jadi gini megangnya, sini deh, ayo jalan. Kalau nggak mau batal wudunya, ya kuku dengan kuku, begini. Ini kulit ini kan bersentuh kuku. Nah, kulit yang ini bersentuh kuku, tangan yang ini, nah, kan gini. Jadi begini gandengan tangannya begini nggak batal wudunya ya. Nah, seperti ini. Nah, itu dia. Nah, barangkali itu dulu untuk materi kita. Ya, cukupkan. Ada masa kita kurang lebih 10 menit, 15 menit, 10 atau 15 menit untuk tanya jawab. Silakan ya. Ini gadenya. Kejam, saya nak ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di beberapa kesempatan yang sudah Ustaz pernah menjelaskan kepada kami tentang sebuah kaidah Ustaz, bahwa wudunya orang yang disentuh kan tidak batal Ustaz. Wudunya orang yang disentuh. Apakah dalam mengamalkan qaul ini Ustaz hanya dalam keadaan darurat saja atau bagaimana Ustaz? Atau boleh untuk diamalkan sehari-hari seperti daruratnya Ustaz, tak sengaja menyentuhnya atau bagaimana? Ya. Gitu, Ustaz. Di kitab ini pun ada ya keterangannya. Bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan muhrim membatalkan wudu. Baik yang menyentuh atau yang disentuh, wudunya sama-sama batal. Dua-duanya batal. Yang disentuh atau yang menyentuh. Ini pendapat yang paling kuat. Pendapat yang kedua masih dalam pendapat mazhab Syafi'i. Yang batal wudunya itu hanya orang yang menyentuh. Orang yang disentuh tidak batal. Jadi ini pendapat kedua. Muqabil dari qaul ashah, boleh diamalkan. Tapi dalam kondisi darurat. Ya, dalam kondisi darurat semisal gini. Kita sedang tawaf haji. Taulah tawaf haji itu padat. Biasa pembimbing haji kita ngajarkan kita untuk pindah mazhab. Kan gitu kan? Pindah mazhab Maliki. Jadi kalau disentuh nanti ketika tawaf ada orang-orang negro itu nyentuh, ya, Allah aku mazhab Maliki gitu. Ya. Nah, daripada pindah mazhab kepada mazhab Maliki, lebih bagus kita pakai pendapat kedua tadi. Kan dalam kondisi darurat. Jadi tidak keluar dari ranah fikih mazhab Syafi'i. Jadi ketika kita tawaf di Baitullah, tiba-tiba disentuh oleh lawan jenis, kulit dengan kulit, status kita sebagai orang yang disentuh. Maka kita katakan kepada hati kita, saya ikut kaul yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Kan enak, nggak mesti pindah mazhab. Karena kalau untuk pindah mazhab itu sulit. Ya, cara wudunya harus ikut mazhab Maliki. Berapa rukun wudhu mazhab Maliki? Nah, jangan rukun wudhunya mazhab Syafi'i. Rukun wudhu mazhab Syafi'i piro? 6. Jadi rukun wudhunya pakai rukun wudhu mazhab Syafi'i. Giliran disentuh perempuan, aku pindah mazhab Maliki aja lah. Mana bisa kayak begitu? Ya, talfik itu ada cara-caranya. Jadi kalau kita memang niat dari awal kalau disentuh perempuan supaya nggak batal wudhu, berarti kita dari awal niat pindah ke mazhab Maliki. Maka cara-cara wudhunya pun harus mazhab Maliki. Makanya ya kita pahami juga permasalahan seperti itu. Ya, misalnya kita pembimbing haji atau sebagainya, kalau kita ingin mengajarkan talfik mazhab kepada jamaah, kita ajarkan bagaimana cara wudhu mazhab Maliki. Niat wajib enggak menurut mazhab Maliki? Misalnya itu. Ya, tartib wajib enggak menurut mazhab Maliki? Kalau kita mazhab Syafi'i tartib wajib, niat wajib. Mazhab Hanafi tartib enggak wajib. Kalau kita kan wajah dulu baru tangan. Kalau mazhab Hanafi mau basuh kaki dulu baru wajah baru tangan enggak apa-apa. Karena menurut mazhab Hanafi tartib itu enggak wajib. Jadi jangan sampai terjadi kita ikut rukun wudhu mazhab Syafi'i, giliran nanti disentuh perempuan, aku ikut mazhab Maliki, nggak bisa. Jadi kalau memang niatnya mau ikut mazhab Maliki dalam pembatalan wudhu,
Ya, maka dalam masalah wudhunya juga ikut fikihnya mazhab Maliki. Karena satu qadiyah dia. Nggak boleh seperti itu. Nah, jadi saya sarankan ya, supaya nggak keluar dari koridor mazhab Syafi'i, boleh dalam kondisi darurat seperti itu ikut pendapat yang kedua. Jangan nanti di rumah kita udah wudhu nih, datang istri kita lupa, ya disenggolnya lah kita, bang makan, kan disentuh berarti kita. Status kita berarti sebagai orang yang disentuh. Karena udah ngaji, batal wudhu, enggak lah ikut pendapat kedua, janganlah. Ya, itu namanya memudah-mudah tasahul bil hukmi, memudah-mudahkan atau meringan-ringankan hukum. Meringan-ringankan hukum termasuk hawa nafsu. Ya, khusus bagi keadaan-keadaan yang darurat. Ya, itu saja yang dapat saya jawab. Mungkin Ustaz. Ya. Oh, tuan rumah ya, Ustaz Ferry. Berkaitan dengan mahram tadi, Ustaz. Mahram tadi kan ada 3 ya, Ustaz. Yang pertama karena sebab nasab. Ya. Yang kedua karena sebab pernikahan, Ustaz. Tanggung kali Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Oh, satu lagi belum tadi? Iya, Ustaz. Satu lagi belum. Mahram yang satunya itu mahram sebab sesusuan. Ya, sesusuan itu begini. Ini ada perempuan sedang menyusu. Si perempuan ini punya anak bayi perempuan. Kemudian dia punya tetangga ya, tetangga itu punya anak laki-laki. Anak laki-laki tetangga ini masih bayi juga, sama sebaya dengan anak si perempuan itu tadi, ibu tadi itu. Ya, ngerti nih ilustrasinya ya. Nah, si bayi laki-laki anak tetangga tadi disusukannya lah. Disusukan oleh si wanita tersebut. Disusukan sampai 3 kali kenyang. Tanda bayi itu kenyang kalau disusukan melepas sendiri daripada puting susunya itu. Paham ya? Nah, kemudian tadi syaratnya 3 kali kenyang. Anaknya itu belum sampai usia 2 tahun. Nah, jadi si bayi laki-laki yang asal muasalnya nggak ada hubungan darah sama si perempuan ini, karena sudah disusukan 3 kali sampai kenyang dan usia anak laki-laki yang bukan saudara, bukan apa, nggak ada hubungan ini, belum sampai 2 tahun, maka si anak laki-laki ini menjadi muhrim atau mahram untuk si wanita ini. Namanya ibu sesusuan. Berarti anak perempuan dari ibu sesusuan ini menjadi saudari sesusuannya. Sama jadi statusnya kayak saudara kandung. Nggak batal wudhunya. Asal muasalnya ini nggak ada hubungan darah nih. Paham nih kan? Karena disusukan, maka menjadi anak sesusuan. Jadi syaratnya itu bisa jadi balik, ya apa, bisa jadi saudara sesusuan selagi anak itu belum sampai usianya 2 tahun dan 3 kali menyusu. Jadi pernah ditanya jemaah itu, pertanyaannya konyol. Saya pun malas jawabnya. Jadi Ustaz, kalau bapaknya menyusu jadi mahram enggak, katanya. Ya, jawab, udah tahu jawabannya ya? Ya enggak lah, karena udah zawal, udah tua. Yang bisa jadi mahram tadi kalau anaknya maksimal usia 2 tahun. Nah, ini udah 45 tahun misalnya gitu ya. Mana bisa jadi mahram? Ya, tapi kemarin keliru ada itu. Ada seorang ustazah di TV, ya, di TV, televisi, terkenal ini beliau nih, ustazah ini. Ya, ditanya oleh jemaahnya tentang masalah ini, dia katakan haram. Ya, ngaji fikih di mana dia itu? Makanya sering saya katakan, tidak setiap yang tenar itu pasti benar. Ya, ini sebuah kaidah ini, jangan diubah. Masyarakat mindsetnya setiap yang terkenal pasti benar. Seolah-olah setiap orang yang terkenal bicara mutlak benar, nggak boleh dibantah. Awak buat bantah secara ilmiah, malah awak yang dibully di media sosial. Salah satu contoh misalnya, peringatan hari ibu haram, gitu misalnya. Ada itu kan ya, terkenal orangnya. Dia mengajukan hadis mantasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Sementara di dalam kitabnya fatwanya Syekh Ali Al-Jum'ah, Al-Bayan, saya punya kitabnya di rumah. Beliau mengatakan Syekh Ali Jum'ah ini mufti Mesir, guru besar di Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau mengatakan memperingati hari ibu hukumnya mubah. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang. Ada nggak dalil hadis Al-Quran atau hadis yang melarang secara terang haram memperingati hari ibu? Nggak ada. Jadi berdasarkan kaidahnya fikih Syafi'iyah,
segala sesuatu hukum asalnya adalah mubah. Hatta ya sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, dalil memperingati hari ibu yang mengharamkan nggak ada. Berarti kaidah usul fikihnya mazhab Syafi'i, dalil yang mengharamkan hari ibu nggak ada. Berarti hukum asal hari ibu adalah mubah. Kenapa dia bisa bilang ceramah memperingati hari ibu mubah? Haram? Karena mengikut-ikut orang kafir katanya. Saya kalau ditanya, jangan bandingkan saya sama beliau, kalah lah saya. Awaknya apalah? Ya beliau udah keliling-keliling Indonesia. Nah, kalah lah kalau dari sisi ketenaran. Tapi kalau kita mau agak argumentasi, coba bandingkan pendapat beliau dengan pendapat Syekh Ali Jumu'ah. Lebih otoritatif pendapat Syekh Jumu'ah atau pendapat beliau? Coba kita berpikir, lebih mana pendapat yang bisa dipakai? Seorang mufti ulama besar yang diakui keilmuannya di dunia, ataukah beliau? Saya tentu milih pendapat Syekh Ali Jumu'ah. Ya, karena beliau guru besar, ulama besar. Ya, lebih otoritatif pendapatnya daripada pendapat beliau. Bolak-balik itu beliau keliru. Tentang masalah peringatan hari ulang tahun, haram, syirik, sampai kafir. Kafir itu urusannya akidah. Yang ditanya hukum ulang tahun. Hukum ulang tahun itu nggak ada kaitannya sama akidah. Yang ulang tahun itu kaitannya sama furu'iyah fikih. Hukumnya kalau nggak jadi mubah, hukumnya bisa jadi haram. Dari mana pula dikatakan peringatan ulang tahun tiap lilin haram, kafir? Betul. Tenar itu yang mengatakan seperti itu. Kiai Mufti juga udah jelaskan ini masalah ulang tahun kemarin. Ya, termasuk Maulid Nabi itu kan memperingati ulang tahun kelahiran Nabi. Berarti yang maulid-maulid malam Rabu itu kafir semua itu. Nah, jadi kaidahnya itu ya, jangan dirubah itu. Tidak setiap yang terkenal itu, tak setiap yang tenar itu pasti benar. Ya, tak setiap yang tenar itu pasti benar. Kaidah yang betul adalah ya, kaidah di masyarakat apa tadi? Yang tenar pasti benar. Tapi saya berani orangnya. Saya bantah itu secara ilmiah. Saya buat tulisannya, tunjukkan kitabnya. Ya, kalau ada yang bully, alah antum dibandingkan beliau siapa kali antum? Beliau udah profesor, antum SS apa katanya gitu ya. Aku nggak penting gelar akademisinya, yang penting mana kitabmu. Nah, itu aja dia. Ya, nah, saya ada kitabnya, membantahnya itu ada kitab, bukan pakai omong-omongan sendiri. Dan satu pertanyaan lagi barangkali masih ada waktu. Jadi itu tadi masalah ibu sesusuan itu. Tambahan gini, anak angkat, ya, apakah batal wudhunya? Anak angkat. Jadi begini, kalau mau mengangkat anak, kalau anaknya itu perempuan, ya, kalau anak yang mau diangkat itu perempuan, sejak bayi ya, sejak bayi, susukanlah anak perempuan itu kepada saudari yang akan menjadi ayah angkatnya. Inilah calon ayah angkatnya, ini calon ibu angkatnya. Bayi yang mau diadopsi bayi perempuan. Berarti kalau dewasa nanti masalahnya kepada ayahnya, karena kan bukan muhrim mereka. Ya kan? Bukan muhrim mereka kan? Nah, jadi supaya tidak menjadi masalah, bayi perempuan ini tadi susukanlah dia kepada saudari yang akan menjadi ayah perempuannya, ayah angkatnya. Jadi misalnya ayah angkatnya punya kakak, kebetulan kakaknya ini menyusui. Bayi perempuan yang akan diangkat ini tadi, diangkat laki-laki menjadi anak angkatnya, susukanlah bayi perempuan ini kepada kakaknya yang sedang menyusui tadi. Ya, akhirnya perempuan yang ini, ibu ini kan menjadi ibu susuannya. Ayah angkatnya secara hukum fikih menjadi paman sesusuan, mahram. Jelas? Kalau nggak begitu, ketika dewasa bersentuhan wudhu batal. Ya aku udah sayang kali sama dia Ustaz, nggak pakai urus sayang. Ya, dalam hukum fikih sayang-sayang itu urusan belakang itu. Ya, paham ya? Ya, jadi batal wudhunya kepada kalau bersentuhan kepada ayahnya ketika dewasa. Wudhu si ayah batal, wudhu si anak tadi batal. Kecuali kalau si anak bayi yang tadi disusukan kepada saudari daripada yang akan menjadi ayah angkatnya. Nah, saudari yang menjadi ayah angkatnya ini tadi kan, dia statusnya jadi apa tadi? Ibu sesusuan. Jadi ayah angkatnya itu secara fikih menjadi paman sesusuan. Jadi supaya dewasa kalau berwudu nggak batal wudunya, seperti anak kandung statusnya. Demikian halnya kalau yang mau diangkat anak menjadi anak asuh itu tadi bayi laki-laki. Nanti kalau sudah dewasa masalahnya kepada siapa?
ibu kan, masalah kepada ibunya. Supaya nggak menjadi masalah, ya, susukanlah bayi laki-laki tadi kepada saudari yang akan menjadi ibu angkatnya. Nah, inilah saudarinya, ya, ini saudari daripada ibu angkatnya. Kebetulan menyusui, kok nggak langsung ke ibu angkatnya aja Ustaz? Ibu angkatnya kan nggak, maaf ya, nggak bisa punya anak misalnya, mana ada susunya, ya? Kalau susu SGM itu bisa nggak Ustaz? Ya nggak bisa lah, ya, nasabnya nanti ke susu SGM itulah dia, ya. Khair. Nah, jadi bayi laki-laki tadi susukan kemari. Ini tadi siapa? Saudari yang akan menjadi ibu angkat dia. Paham? Setelah 3 kali menyusu, gitu kan, lengkaplah syaratnya menjadi ibu susuan. Jadi perempuan ini menjadi ibu susuan bagi bayi laki-laki tadi. Wanita yang akan menjadi ibu angkatnya secara fikih statusnya menjadi bibi sesusuan. Jadi mahram, nggak batal untuknya. Tapi kalau nggak berlaku seperti ini, maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu seandainya seperti ini terjadi, ya, itu batal untuknya. Ya, saya termasuk orang tua saya itu 2. Ya, saya tanya, waktu bayi dibuat kayak begini enggak kata ibu saya, kata saya. Ya, udah, kalau saya bersentuhan ya tetap batal. Ngerti juga beliau, dijelaskan secara hukumnya. Kamu dari kecil dek, ya ini hukum begitu, ini jelaskan ngerti. Jadi berlaku seperti itu ya. Baik, mana tahu nanti ada saudara-saudari kita yang mau mengadopsi anak bayi, dikasih tahu hukumnya seperti ini, ya, supaya ada juga nanti hak waris dia, ya. Oh, pada cerita warisan cepat kali lah tuh. Sampai yang nggak nasab pun minta, ya kan? Sampai nggak ada nasab pun minta warisan ilmu aja sama orang tua udah, ya. Kalau dikasih warisan ilmu sama orang tua itu udah kita enak, ya, daripada warisan harta itu bikin ribut kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa bihamdihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbawna shighara wa li ulama'ina wa li usajjina wa li sajdatina wa li muslimina muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shaliha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.